Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan pagi ini kita bertemu kembali dengan saya, Pendeta Maranatha Aji Kusuma di GKJ Bangsa. Kita akan bersama beribadah keluarga di Minggu Paskah yang bersama dengan Gereja Kristen Jawa Bangsa. Pada kesempatan ini kita akan mempersiapkan diri dengan mengajak keluarga kita masing-masing untuk berhimpun dan mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersama memasuki panggilan ibadah. Kita mengajak Allah untuk hadir di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap rasa diri kita masing-masing, dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama menghayati peribadatan pada kesempatan di minggu ini, dan kita akan masuk di dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Kebaktian ini kita diingatkan kembali relasi kita dengan Tuhan, bahkan relasi kita dengan sesama, melalui kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40, yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum, Taurat, dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita dan memberi berita anugerah yang senantiasa menjadi pedoman hidup bagi kita, yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar dan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi
jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan berbagai hal. Yang pertama, kasih Allah kepada sesama. Yang kedua, kasih Allah kepada Tuhan sendiri, kita dengan Tuhan. Bahkan kita diingatkan tentang Tuhan adalah gembala yang baik, yang senantiasa menuntun dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan pagi ini kita akan bersama menyambut pengakuan dosa dan berita anugerah dari Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 83, Gembalaku Tuhan. Ketika kita menyanyikan Gembalaku Tuhan, memang betul Tuhan yang menuntun dalam kehidupan kita. Dan kita akan senantiasa berdoa untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan firman. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pimpin kami, tolong kami awal, pertengahan hingga akhir di dalam setiap pelayanan ibadah pada kesempatan ini. Baik kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, yang sedang live streaming atau menyaksikan video YouTube ini, Bapak, hanyalah Tuhan yang menyertai, membimbing dan memberikan kuasanya melalui cinta kasih Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, doa ini kami serahkan kepadamu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama mendengarkan sapaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba
dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pembuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suara, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika kamu dombanya dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang berbahagialah ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menghayati Minggu Paskah keempat dengan tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Seorang yang menjadi saksi tentu adalah orang yang mengalami atau dianggap benar-benar memahami suatu peristiwa sehingga dapat menjadi saksi yang nyata melalui apa yang dialaminya. Dalam Minggu Paskah yang keempat saat ini, kita diingatkan kembali bagaimana agar kita bisa menjadi saksi-saksi Allah melalui tindakan kita secara nyata. Apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, ketika kita dapat merasakan penyertaan Tuhan melalui pengalaman kehidupan itu, maka hal itulah yang akan menjadi bekal saat kita menghadapi saat-saat yang tidak menyenangkan, saat-saat sulit dalam kehidupan kita, dan saat-saat kehidupan kita menghadapi tantangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur saat keadaan baik tentu lebih mudah dibandingkan kalau kita harus bersyukur dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang sedang tidak kita harapkan, saat keadaan seolah penuh kesulitan dan tidak ada pengharapan. Seperti saat ini ketika bangsa kita dan banyak bangsa lain di dunia sedang menghadapi wabah COVID-19. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang harus menahan rindu pada keluarga, banyak orang seolah kehilangan harapan hidupnya dan tidak memiliki semangat di dalam menjalani hari-harinya. Dalam kondisi seperti itu, bahkan kemudian ada sekelompok orang yang merasa menjadi kelompok yang paling menderita dan harus diperhatikan. Bahkan mereka mengancam akan melakukan kejahatan kalau tidak menerima apa yang mereka harapkan, agar mereka dapat menerima bantuan yang mereka inginkan
semua orang, tidak hanya sekelompok orang saja yang menderita dengan keadaan yang sedang terjadi seperti saat ini. Semua dihimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah masing-masing. Pasti ada kerinduan untuk bersekutu, untuk beraktivitas, dan untuk dapat bertemu dengan sesama. Tetapi ini menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai wujud tindakan nyata ketika kita mendukung apa yang sedang diusahakan oleh pemerintah. Ini yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai wujud kita menjadi saksi secara nyata. Bagaimana kita bisa mewujudkan tindakan bukan menjadi bagian yang ingin diperhatikan, tetapi berusaha untuk tetap dapat bersyukur dan tetap memperhatikan sesama, meskipun juga di dalam keterbatasan kita. Ketika kita belajar mensyukuri keadaan kita, pasti kemudian kita dapat melihat bahwa sesungguhnya masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Kita bisa merasakan bahwa sesungguhnya Allah ada, menyertai, dan senantiasa mendampingi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di minggu ini mengingatkan bahwa seharusnya sebagai orang beriman kita tidak perlu khawatir dan takut berlebihan. Karena ada Tuhan, gembala kita yang baik. Itu yang seharusnya senantiasa menjadi keyakinan kita, bahwa seorang gembala yang baik tidak akan membiarkan dombanya sendirian. Tuhan berjalan di depan kita, memimpin dan siap melindungi kita dari setiap bahaya. Kita juga bisa bersama menghayati melalui sebuah lagu yang memberi kekuatan agar kita bisa meyakini bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dan Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan segala keadaan. Sebagai syair lagu Waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini memang kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Tetapi dengan meyakini bahwa pada saatnya nanti semua akan berakhir dan Tuhan akan memulihkan, bahkan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Itu yang menjadikan kita bisa tetap berpengharapan dan memiliki kekuatan. Kita juga diingatkan bahwa di dalam kekhawatiran dan ketakutan yang kita rasakan, sesungguhnya kita disadarkan pada kelemahan kita, bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi ada sosok yang lebih kuat yang mampu melindungi kita. Dialah gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah rela berkorban menebus dosa-dosa kita, yang sudah mati di kayu salib, tetapi dialah juga yang sudah menang dari kuasa maut. Dia adalah gembala kita yang selalu akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Dalam keadaan yang kita alami saat ini, menghadapi tantangan kehidupan di tengah COVID-19 memang bukan hal yang mudah. Tetapi marilah kita belajar bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami rasa takut, kita mengalami kesulitan, agar kita bisa merasakan kasih dan penyertaan-Nya. Bahwa Allah mengasihi dan tidak membiarkan kita sendiri. Ketika kita berpengharapan di dalam Dia, maka kita dapat menikmati janji Tuhan.
datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan yang menjadi harapan semua orang akan kita rasakan. Berkelimpahan dalam rasa syukur karena kita meyakini dan karena kita dapat merasakan penyertaan Tuhan. Kita mempersaksikan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Gembala yang mengenal setiap dombanya, tidak hanya mengenal, tetapi juga mengerti dan akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Mari kita terus belajar untuk menjadi domba yang baik, domba yang berserah penuh pada Sang Gembala. Dengan hal itu kita menjadi saksi bagi kasih Allah yang besar. Karena dengan kita tetap berpengharapan meskipun dalam situasi yang sulit, maka kita akan memiliki kualitas hidup yang semakin lebih baik. Dan melalui hidup kita dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Demikian. Saat teduh sejenak. Saat teduh cukup, dan mari kita bersama memperbarui iman kita bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang demikian dengan menaruh tangan kanan kita kepada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita juga memberikan yang terbaik baginya, yang didasari dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Memberi persembahan sambil menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu.
Mari kita bersama masuk dalam doa syukur, persembahan, syafaat, dan penutup diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu, kami kau ajari tentang bagaimana kami harus menuruti segala perintah dan taat akan perintah Tuhan, karena Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang menuntun setiap jalan kehidupan kami. Ya Bapak, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk segala keadaan pemerintahan, bahkan dunia ini, ya Bapak, kau bebaskan dari COVID-19. Kau berikan cinta kasih-Mu yang senantiasa menghidupi dunia ini. Kami berdoa untuk kebersamaan kami di bangsa negara ini, pemerintahan, para tenaga medis yang saat ini sedang melawan, bahkan membasmi COVID-19 ini, Bapak. Melalui hal-hal segala sesuatunya, Tuhan akan membebaskan dunia ini dari segala pandemik dan virus wabah yang ada saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang saat ini berada di luar kota, tidak bisa pulang ke rumah masing-masing karena berbagai hal kondisi pada saat ini, ya Bapak. Kau berkati, Kau sertai dalam naungan kasih-Mu, tuntun untuk tetap mengerti apa panggilan yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang berada di Karangsari Bawah, Karangsari Barat, Karangsari Atas, Kubang, Kedawung, Kecila, Kemeranjen, bahkan Basen, Rawalo, dan semuanya Kau berkati, ya Bapak. Dan khusus kami juga berdoa untuk para anak-anak-Mu, para keluarga dewasa, keluarga muda, dan orang tua, bahkan orang yang saat ini mempunyai sakit yang tanpa saya sebut satu persatu. Tuhan pasti tahu warga kondisi kami di GKJ Bangsa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kebersamaan kami di Klasis Banyumas Selatan, PAMAK, PGI, dan Sinode GKJ. Kau berkati Bapak, Kau sertai dalam naungan kasih-Mu, Kau berikan yang terbaik, karena Tuhan telah baik kepada kami. Dan kami juga telah menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami juga mengembalikan berkat itu kepada Tuhan, dan kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah baik kepada kami, dan persembahan ini sebagai kemuliaan nama Tuhan di gereja-Mu ini, ya Bapak. Kau berkati, Kau berikan kebijaksanaan, kepengurusan GKJ ini, Bapak, Gereja Kristen Jawa Bangsa ini, untuk tetap pada panggilan Tuhan, misi-Mu, ya Bapak. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dengan berdoa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama mengakhiri peribadatan ini dengan menerima pengutusan dan berkat dari Engkau. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.